Aku mau hasil teman-teman updatean. Ini adalah celepuk punya Vali yang kemarin sempat kita beliin ya guys ya. Kemarin aku sempat beliin dan ternyata celepuknya ini ada di dalam sini supaya teman-teman penasaran aja ya guys ya. Kali makan tuh bisa 30 ekor jangkrik. Serius, wah, boros banget dong buat mana? Boros ternyata ya guys ya. Dan ini ya kok jinak banget ya. Oh iya guys. Oh gitu. Ini jalan ya. Nah, ini latihan FTM pertama kali kayak gitu. Oh cara FTM tuh katanya kayak gitu awal-awal tuh latihannya. Gitu dibiasain makan di tangan. Nah, akan gua mandiin nih. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau hasil teman-teman updatean. Ini adalah celepuk punya Vali yang kemarin sempat kita beliin ya guys ya. Kemarin aku sempat beliin dan ternyata celepuknya ini ada di dalam sini supaya teman-teman penasaran aja ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini celepuknya guys ya. Sarah, wow, ini udah berapa hari ya dipiara ya, Li? Kayaknya hampir 2 minggu. Udah 2 minggu lebih ya. Berarti kalau menurutku sih kalau udah 2 minggu lebih udah melewati fase-fase kritis gitu guys. Soalnya emang biasanya tuh orang pelihara emprit, bukan emprit mulu ya pikiran kita guys ya. Orang pelihara celepuk seperti ini tuh biasanya di awal-awal tewas, Li. Wah. Tapi aman sih ternyata di si Vali ya guys. Dia rakusin makannya, Li. Banget Kak. Sekali makan ya, ini kan 2 kali makan. Iya. Sekali makan tuh bisa 30 ekor jangkrik. Serius, wah, boros banget dong buat mana? Boros ternyata ya guys ya. Dan ini ya kok jinak banget ya. Dia udah bisa terbang gitu ke Nggak jauh sih. Nggak jauh ya? 2 meter, 3 meteran. Oh, karena masih kecil sih ya guys. Ini kalau kita lihat juga udah lebih Oh iya. Gitu dong. Gitu doang ya? Nanti nangis. Belum bisa terbang jauh kabur gitu ya? Belum. Oke. Jadi kalau misalnya dikasih makan kayak gitu dia bakal nyamperin kali? Nyamperin nggak? Serius? Iya. Bisa kalau di gitu? rumah nyamperin ya. Waduh, nggak tahu ya di sini ya guys ya. Soalnya kan Vali kan pelihara di rumahnya guys. Ini aku cuma minta Vali bawain aja ya. Aku mau lihat kondisinya guys, penasaran ya. Dan nggak dia meliharanya ternyata bener dia pelihara ya guys ya. Jadi kita bakal coba untuk memberikan jangkrik. Kira-kira dia mau atau enggak ya? Modal guys ya. Mau nggak dia? Hey. Di bawah nggak? Di lantai. Oh, di lantai ya? Masih takut. Di lantai gini? Enggak, dia aja di lantai. Oh, dia aja di lantai. Nanti dia Oke, bisa oke. jalan ngikutin. Oh, dia yang jalan ngikutin gitu ya? Ya, nyamperin. Oh, kirain aku dia udah kayak terbang gitu. Hey. Bilang gitu ya. Oh iya guys, dia udah mulai tuh. Dia kalau kayak gini dia bakal enggak ya? Apa tahu dia? Oh guys, oh nggak tahu dia ya. Bisa disuapin kali ya? Iya. Soalnya kan biasa ke tangan juga, Kak. Ini keluarga di rumah juga megang dia, Li? Atau mana doang? Kan anak-anak daerah komplek Iya. datang ke rumah demi dia. Siapa namanya ini? Rimbi kan? Oh iya, Rimbi. Iya. Nih guys, nih. Ah, nih guys. Oh, sakit juga ya kalau salah gigit ya? Guys, dia salah gigit guys. Nih, Rimbi, wih. Dia udah makan belum ini, Li? Belum hari ini. Belum ya? Belum dikasih makan lagi ya guys ya. Ini sekalinya makan bisa 20 ya guys. Berarti ini dicintai anak komplek nih Rimbi nih. Dicintai gak? Dicintai anak komplek guys. Kan ada yang beda blok dari komplek. Nah, Rela-rela datang. buat Rimbi. Iya. Tapi ini tahu si Rimbi ini orang komplek pada tahu pernah suka nontonin kita nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau misalnya pada nontonin mungkin mereka melihat juga ya guys. Tuh nih guys. Rimbi tuh guys. Tapi dia makannya rakus banget ya. Dikasih makan jangkrik kayak gitu, badan sekecil ini bisa sampai 20 kali makan sekali sesi sih. Boros banget sih itu jangkrik guys. Nah ini kita harus coba buat ambil lagi jangkriknya guys. Wah banyak ternyata jangkriknya guys. Nih di sini banyak jangkriknya guys ya. Nih Rimbi, nih guys. Jadi Rimbi disuruh jalan ke kamera ya. Bisa nggak dia guys? Dia ternyata udah mau jalan seperti ini ya. Oh dia gak mau guys. Biasa pakai tangan kayaknya ya. Nih guys. Tapi dia nggak ke arah ke kamera ya. Nih, tuh guys. Terus seperti itu ya kondisi si Rimbi. Weh, dia udah mulai bisa terbang. Tapi terbang-terbangan aja ya guys. Tapi beberapa kali udah bisa STM ya. Bisa Tapi FTM belum gitu. jauh. Oh belum jauh. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang enggak. Jadi kayak istilahnya tuh dia FTM itu bukan kayak terbang gitu, cuman kayak nge-sliding gitu doang gitu ya. Iya. Dari yang lebih tinggi dari ke yang lebih rendah ya. Kayak gitulah guys. Nah enaknya celepuk tuh dia nggak perlu pakai lebay-lebay. Harness sama apa sih namanya, glove guys, bener, karena nggak begitu sakit lah ya, sakit sih cuman nggak begitu sakit lah ya guys ya kalau misalnya celepuk ya. Beda sama burung hantu gede apalagi kayak si Destiny dulu ya. Wah itu kalau nggak pakai glove baret-baret tangan kita ya guys. Kita coba buat kasih makan lagi ya, bener-bener di depan kamera nih. Dia mau nggak nih guys? Nih. Ayo makan. Mau tuh dia tuh guys, langsung telan dan langsung hilang ya guys ya.
Ini selain dikasih jangkrik, pernah dikasih yang lain kali? Kadang-kadang potongan ayam sedikit. Mau dia makan? Kadang mau, kadang enggak. Oh iya. Tapi kan makanan pokoknya dia serangga ini kan. Lebih ke serangga ya? Di alam juga serangga berarti dia Li emang nih katanya atau Iya. gimana Li? Lebih Belum serangga belajar sama lebih lanjut mamalia kecil juga mungkin ya? Kayaknya. Tuh guys. Nih, dia lagi ngeliat jangkrik tuh, banyak jangkrik di situ ya guys. Makan besar nih gua nih. Cuman kayaknya kalau untuk yang dipelihara apalagi dari kecil seperti ini mah dia di kealamin meninggal dia guys ya, nggak akan survive dia guys, kayak gitulah ya. Apalagi dia masih kecil ya. Kalau burung juga kan kayak burung hantu kayak gitu kan masih kecil, kalau nggak salah masih dilolohin sama induknya ya. Jadi induknya tuh kayak keluar dari kandangnya, sangkarnya, terus nanti mereka kalau misalnya dapat makanan dikasih ke burung anakannya gitu guys. Cuman aku nggak paham sih kalau burung hantu ini tuh ada kayak tembolok begitu-gitu atau gimana ya, sama kayak merpati atau finch gitu atau gimana ya guys. Cuman biasanya tuh dikasih makan sama induknya kalau beberapa burungnya kayak merpati atau burung finch gitu ya guys ya. Kan si induknya itu kan ngelolohin tuh, biasanya tuh beda ngelolohin tuh dibandingkan kita ngasih makan langsung ke anaknya guys. Karena katanya kalau misalnya sama induknya dilolohin, pas dia dimasukin ke dalam tembolok induknya tuh ada enzim-enzim yang memang baik untuk pertumbuhan si anakannya gitu loh guys ya, yang bikin si anakannya lebih survive gitu. Katanya sih gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pelihara kayak macam lebih ke finch ya, kalau aku pelajari guys ya, kalau merpati kan banyak yang kita lolohin tuh survive ya, lebih kuat dia guys ya. Cuman kalau misalnya finch gitu, katanya kalau kita lolohin sendiri sama dilolohin sama induknya, probabilitas hidupnya tuh lebih tinggi kalau dilolohin sama indukannya guys, kayak gitu sih ya. Ini bahkan bulu-bulu bocilnya juga masih ada nih guys. Jadi memang dia dibilang udah gede juga belum, dibilang masih kecil-kecil banget juga udah nggak kecil-kecil banget guys ya. Karena kalau masih kecil banget dia bentukannya juga lebih seperti ini sih guys. Kemarin juga kita sempat ke pasar burung, laku semua ya yang kecil ya. Karena memang yang kecil dibandingkan yang gede lebih menarik, karena padahal lebih mahal kan yang kecil kan. Yang kecil kan 150 kemarin tuh. Kalau yang gede kan 100 ya guys. Tapi tetap lebih laku yang kecil, karena kecil ya bisa kayak gini guys. Kalau yang gede digini kabur pasti dia. Ini gitu ya. Dia bisa kak, dia lagi disuapin yang jalan di lantai. Terus nanti suruh makannya di tangan. Oh gitu dia mau. Gini nih. Coba ya. Oh bisa coba Vali Li. Sini Li sama Vali ya guys. Biar Vali yang handle ya guys. Nih Li, coba Li. Nih guys. Oh iya guys. Oh gitu. Jadi jalan ya. Nah, ini latihan FTM pertama kali kayak gitu. Oh cara FTM tuh katanya kayak gitu awal-awal Ya, tuh latihannya ya. Itu yang dibiasain makan di tangan. Jadi nanti dia jalan di ke tangan gitu ya. Nih guys. Oh itu jalan dia guys. Serasa kakak tua ya dia. Jalan soalnya kayak parrot guys. Nah. Beberapa spesies burung hantu tuh memang dia tuh bersuara kayak gini biasanya, kayak suka ngomong-ngomong kayak ngek gitu kan guys ya. Tapi beberapa lainnya kayak Bubo sumatranus dulu aku pernah punya si Destiny, dia nggak bersuara, diem aja loh guys. Kalau Buffyfish Owl dulu pernah punya si Owi, itu kan bersuara terus kan guys dia ya, karena memang berbeda-beda gitu loh guys. Nah ini juga kayak tipe-tipe bersuara, nggak tahu karena masih kecil, nggak tahu memang bersuara atau tidak guys ya. Tapi dia emang keras banget kak suaranya. Ini kalau misalnya dia lagi itu lebih keras lagi suaranya. Iya, dia kalau lagi lapar minta makan, Kencang banget suaranya ya. kenceng banget. Si Rimbi ya guys. Nah ini kemarin juga aku tuh udah kedatangan paket ini sih dari Fiskinian kemarin guys ya. Ini beta fish alam nih guys. Nah kemarin kan aku kan katakan menangan lelangan Fiskinian, cuman ada beberapa yang belum sampai guys. Pas kita baru selesai bikin video, sorenya sampai ya guys, dan akhirnya belum kita review ya guys. Nah ini yang kemarin datang nih. Ini tuh namanya beta fish alam apa gitu guys ya, wild beta lah ya. Wild beta jenis apa aku juga agak lupa. Tapi kalau misalnya di setting lebih bagus, dia bakal flaring bagus gitu guys. Ini dia lagi nggak flaring jadi kurang gitu ya guys ya. Katanya sih memang flaringnya nggak sebegitunya gampang daripada beta fish yang lain sih. Tuh, tapi kayak gini ternyata bentukannya ya menarik sih guys. Ini kayaknya kita bakal coba buat bikinin enclosure-nya sendiri ya. Jadi nanti dibikinin kandangnya dan dibikinin kayak semi-semi aquascape-nya gitu loh guys ya, supaya dia bisa lebih nyaman dan kita juga ngeliat sebagai display-nya lebih enak gitu loh guys. Ini si Rimbi ya. Ini di situ juga nggak bisa kemana-mana ya Li ya. Bohong dong paling di sana Terbangnya guys. belum jauh dia. Terbangnya belum jauh. Tadi juga dia baru bisa jalan-jalan ya guys. Ya kurang lebih seperti itu lah guys kalau misalnya untuk celepuk ya. Berarti meliharanya sejauh ini susah nggak Li? Enggak sih, aman. Aman ya? Ini kalau mau minum gimana dia nih? Kasih minumnya? Kalau aku biasa disepet kak, pakai sepet buat peret. Oh berarti tetap dikasih minum ya? Langsung. Nggak cuman dari jangkrik doang kan ada airnya gitu, minum kurang tuh dari situ tuh? Kadang-kadang saya tambahin sedikit. Oh gitu ya? Dan dia mau tapi? Mau kak, dia Oh, gitu. lumayan banyak dia minum. Oh gitu ya?
Iya, dan kadang kalau dimandiin pun dia sering minum. Dimandiin kayak gitu nggak tiap hari berarti ya? Enggak, 3 hari sekali lah. Pas lagi siang-siang ada matahari mungkin dia. Kalau kayak gini kan nggak enak nih kondisi dimandiin, takut sakit dia ya. Ya, flu biasanya Kak. Takut flu. Kayak gitu loh guys. Bulunya nanti. Iya sih, cuman aman sih ini guys. Bagus, sehat ya kondisinya. Tuh dia aman banget. Semoga bisa jinak, bisa gede lah guys ya. Karena emang agak jarang sih. Kayak gitu loh guys. Semoga aja bisa FTM nanti gak pas gede. Iya, kalau bisa FTM sih keren ya guys. Aku jarang lihat sih kalau celepuk bisa FTM kayak gitu. Soalnya kan rata-rata kan piaranya burung gede gitu guys. Dan memang seperti yang aku bilang juga, kita mah lebih menyarankan kalau misalnya teman-teman pengen pelihara burung hantu kayak gini, mending dari kecil biar bisa baik. Hampir semua jenis burung hantu kalau dari kecil bisa baik guys. Kayak Buffyfish Owl, terusnya kayak kemarin juga Bobo Sumatranus, terusnya beberapa burung juga kayak Tito Alba. Kalau pelihara dari kecil itu kayaknya bisa ini deh guys, bisa jinak ya. Karena ada juga beberapa video yang dia bisa FTM gitu. Cuman kalau misalnya kita pelihara dari gede, wah itu mah meninggal guys pasti. Asli guys, kemungkinan besar meninggal ya. Mau kita gimanain juga, mau kita kasih tempat gelap kayak suka nggak mau makan gitu loh guys. Kayak gitu lah ya. Ini ada beberapa kondisi hewan-hewan aku juga guys. Ini mah burung pelatuk ya. Ini kayaknya harus diganti nih. Karena dia bentar lagi sudah patah ya guys. Ini awalnya nggak kayak gini ya, karena memang dia patok-patokin terus sampai bikin si ininya jadi semakin lentur guys dan patah nih. Ini patah nih bentar lagi nih guys. Ini patah ini ya. Pakai kayunya, ini kayaknya kayu yang suka dipakai buat bangunan-bangunan ya guys. Oh iya, ada yang kemarin nggak sempet kita, bukan nggak sempet sih, kemarin tuh kita udah videoin. Cuman kayaknya baru hari ini sama kemarin ya guys ya. Karena kemarin tuh kalau teman-teman ingat, kita kan videoin aviary ini tuh ada anakan ya di sebelah sana ya. Anakannya baru netes beberapa saat ya guys. Jadi ada story juga nih guys. Kan ada 4 telur ya di sini ceritanya guys ya. Nah, 3 tuh menetas, satunya belum menetas. Nah, dari 3 yang menetas ini di sini ya guys ya, ternyata ada satu anakan yang terperosok nggak sengaja jatuh guys ya ke daerah air terjun. Karena kan ini kan dia DIY ya, bikin sendiri ya guys ya. Jadi si gelodoknya tuh nggak secekung itu ya guys. Jadi nyerodot, anaknya jatuh, meninggal seekor kemarin tuh ya, karena jatuh guys. Cuman pas kita lihat di sini kan ada 2 atau 3 ekor lagi guys ya anakannya itu ya. Aman sih guys, masih aman ya dia ya. Udah netes semua ini kayak guys ya, 4-4-nya udah netes kayaknya guys. Atau mungkin masih 1 yang nggak netes. Cuman sejauh ini kan aku lihat sih dia aman ya. Nah ternyata yang ini juga ya, kemarin tuh netes guys. Tuh kabur dia. Kelihatan nggak ya tuh ya guys? Oh, anakannya tuh. Tuh anakannya tuh. Oh udah makan dia. Lucu banget guys. Nangap dia tuh guys. Mulutnya kayak gitu tuh. Jadi mulutnya tuh ada motifnya juga guys. Kayaknya untuk mempermudahkan si induknya sih. Jadi kalau si induknya masih makan, dia ada guideline-nya gitu guys ya, kelihatan. Oh iya itu ada garis mukanya, ini ada garis mulutnya, dia akhirnya ngasih makan. Dan seperti itulah guys. Kalau misalnya mau dikasih makan, dia otomatis mangap ya. Otomatis mangap. Bahkan nggak cuman zebra finch yang deket ya, orang deket aja dia mangap guys. Karena emang dia masih belum begitu ngerti kayaknya ya sama insting-insting gitu ya guys. Pokoknya kalau misalnya ada yang ngedeketin, dia mangap aja guys. Ini ada 2 ekor nih. Cuman 1 udah diem-diem aja tuh. Kayak udah makan dia guys. Sebenarnya yang mangap itu juga temboloknya mau penuh ya. Terus ada 2 telur lagi yang belum netes guys. Mungkin netes besok atau lusa kayaknya guys ya. Soalnya kalau misalnya zebra finch seperti ini kan, seperti yang aku udah pernah kasih tahu di beberapa video juga, dia tuh nggak langsung nelor semua telurnya keluar gitu guys. Beda sama penyu, kura-kura gitu kan, sekali nelor kan semua keluar tuh. Selesai kan habis itu kan. Kalau ini dia ada 1 clutch itu tuh ada beberapa kali hari buat dia bertelur. Dan biasanya tuh memang si telurnya tuh ada jarak netesnya juga guys. Sehari 2 hari. Nah kemarin juga sempat ada sedikit case ya guys ya, nggak sengaja gold amadin kita yang di bawah kan, dia tuh netes di tempat emper Jepang baru 1 ekor doang yang netes ya guys. Nah karena memang baru 1 ekor yang netes, di situ tuh ada beberapa telur, akhirnya si anakan gold amadin itu tuh ditindihin sama si ini guys, sama si emper Jepangnya, yang membuat si anakan gold amadin itu ketindihan meninggal gitu guys. Kayak gitulah ya, itu mah suatu bencana aja, musibah yang nggak bisa kita atur juga sih ya guys. Cuman mungkin kedepannya bisa sih kita atur. Jadi kalau misalnya dia udah netes sama kita, ditata lagi supaya lebih rata, supaya nggak cekungnya dia terlalu cekung, kalau nggak dia terlalu mepet ke telur-telur jadi kegencet guys, kayak gitu ya. Kalau untuk kondisi-kondisi yang lain kayak burung-burung ini sih biasa aja sih guys, nggak ada perubahan yang signifikan ya guys. Ini ada burung sogon, aku juga nggak tahu sih progres seperti apa, cuman sama kita dirawat aja. Tapi ya ini digini-giniin juga biasanya dia responsif tuh, dia kayak gitu guys. Ini salah satu burung yang lumayan lama juga kita piara dan alhamdulillah aman sih guys. Sejauh ini sih burung kita nggak ada yang meninggal lagi sih ya guys ya. Kayak burung kicau itu kan terakhir meninggal tuh kemarin si ciblek gunung, itu juga karena tua ya guys. Udah sangat ngedeker ya. Nah ini ada burung jelak suren juga yang waktu itu kita beliin buat Mas Ali. Ini udah semakin gede tuh jelak surennya ya. Udah mulai ngeriwik juga dia guys. Enak juga ternyata suaranya ya. Padahal masih kecil kayak gini tapi nyanyian kecil-kecil dia tuh masih udah kedengeran guys ya. Nah kalau ini murai, ini belum sempet kita ganti kandang juga ya murai itu ya guys. Cuman aman sih, murai dia udah nggak sebegitunya
ngelowo kayak dulu ya. Dia udah lebih apa ya, kayak takut sekarang sama kita guys. Tuh, digituin dia udah takut, dia takut dia. Udah kembali ke settingan alam lah. Dan ini katanya lumayan ada potensi ya guys. Nggak yang bagus gimana, katanya sih aku nggak gitu ngerti ya. Pokoknya aku tuh dengan kicauan tuh nggak ngerti sampai sekarang guys. Nggak begitu paham aja ya. Aku paham cuman nggak pinter gitu guys. Kalau permukaannya aku tuh banyak ngerti, tapi kalau untuk detailnya aku nggak begitu paham. Cuman ya dia secara display mah enak lah, bagus lah guys. Murah ya. Ini cocok combo. Di sini ada jala kebo biasa ya guys. Ya ini juga ini aku nggak ngerti kenapa, tapi lumayan gacor loh sekarang guys. Daripada dulu kita beli tuh buat kayak FTM gitu ya guys ya. Kalau nggak buat terbang-terbang gitu ya, si Lovebird ya. Cuman ini lumayan gacor sekarang guys. Enak loh, ternyata suaranya Lovebird itu ya. Jadi Lovebird tuh bener-bener kayak bisa bisa dipeliharanya segala macam dipelihara ya guys ya. Warnanya bagus ini, warna biru. Ini yang murah ini sebenarnya nih. Lovebird ada yang sampai puluhan juta juga ya. Kemarin kita udah sempat bahas ya guys. Sekarang kita mainin dianya atau pelihara dianya dengan tujuan untuk kicau. Karena memang di sini kan ada murai, jadi buat sekalian masteran juga. Dan memang di sini dasarnya kicau ya. Jadi dia buat kicau gitu guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys. Mana nih burung hantuan mana? Lah, oh itu. Mana kesituin? Enggak, lah kan udah pegang kamera. Oh iya ya. Oh gitu, dia bisa terbang bro. Iya kan, benda deket kan. Oh, ini bisa dia ternyata terbang dikit guys ya. Tadi hilang tapi ada suaranya. Ternyata di sini dia guys. Mau kemana sih kamu teh? Ini begini nih guys. Dia suka otomatis naik ke kaki. Nah, ini taruh di sini guys. Terbang dah, nggak akan jauh sih dia terbangnya juga. Aneh ya, burung hantu juga bisa ngeluarin suara kayak ngeriwik gitu, kayak gitu bisa keluarin guys. Dia teriak-teriak, terus dia suka ngeluarin suara kayak gitu-gitu juga guys ya. Wih, gagah dia di sini ya. Kondisi burung hantunya mantep nih guys. Ini ada kenari di sini. Kalau kenari mah ya dari dulu gitu-gitu aja juga sih guys. Nah, yang sama ini nih, ini kan taruh ini guys. Taruh perenjak ya. Cuman perenjaknya tuh nggak begitu ada hasil yang memuaskan juga. Ini kita akan ganti jadi fins ini ya guys ya di sini ya. Ganti jadi fins ini guys. Takut kabur ya Lia? Enggak. Aman ya di situ ya? Aman. Ini kita akan ganti jadi fins di sini ya guys. Perjepang sih aku mikirnya. Kita pengen pelihara perjepang yang banyak ya. Buat anakan juga sih nanti buat ini sih guys. Buat fosteran sih. Jadi buat teman-teman juga nih yang punya perjepang ya dan menjual perjepangnya dengan harga yang terjangkau, kita bisa beli banyak. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nama Instagramnya atau apa ntar aku DM lah guys. Nah ini ada beberapa ini kita juga ya, burung-burung kita. Nggak tahu ada yang produksi nggak sih sekarang? Aku tuh nggak fokus ke sini guys sekarang tuh. Cuma udah dipakein itu sama Mas Ali ya sekarang ya. Kayak pakein jerami-jerami gitu guys buat sarang dia ya. Ini apalagi ngerem atau gimana dia? Mas Alinya lagi di bawah guys, lagi fokus fins dia guys. Itu ada telur. Oh telur ayam ya? Telur merpati ya? Telur merpati Kak, ayam udah. Oh itu udah mengkilat ya Lia? Iya. Nah itu kalau udah mengkilat kayak gitu tuh Bentar lagi tuh. Oh, galak guys, lagi galak guys. Ini ada yang nelor nih, lagi di ini juga nih guys. Cuman merpati tuh telurnya dikit ya, cuma 1, paling 2 ya. Paling banyak kita telur merpati 2 doang guys. Ini oh gantian ngeremnya dia. Oh ya udahlah, giliran gue gitu ya, gantian dia tuh guys. Bunten ya, ditutupin guys. Gantian dia tuh, tapi itu nggak ketutupan semua tong. Di satu sisi tuh dikira sama yang satunya lagi kan diganggu, jadi dia selesaikan dulu yang ganggu ya guys ya. Satunya lagi kayak ngerasa ini shift 2 gitu, akhirnya dia jadi shift ya guys ya. Nah ini masih ini masih mating dia nih, tuh masih mating dia tuh guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Ini kayaknya bentar lagi nelor atau gimana nih? Harus sama Mas Ali sih ya guys yang tahu ya. Soalnya udah mulai nih dia nih, udah mulai itu birahi kelihatannya guys tuh ya. Pokoknya ngeri dah di sini, merpati juga lumayan lah guys ya. Banyak anaknya ya. Ini juga ada telurnya tuh guys. Ini juga ada telurnya ya. Pada nelor guys merpatinya. Yang tadi sih udah mengkilat banget ya Heli ya. Kelihatan kayak udah mau netes kayaknya guys. Jadi telur tuh ternyata semakin mau netes tuh pas aku kesini-sini lihat semakin kelihatan mengkilat gitu guys. Ini nih. Juga ada ini, ada berapa nih telurnya nih guys? Kita coba cek ya. Ini galak nggak bisa, ada yang galak ya. Ini si bom nih ya. Ini ada berapa telur nih guys? Cuma 1 ya? 2 telur deh. Yang ini ada berapa nih telurnya nih? Ini kayak ada telurnya juga deh bro. Kayak dia beda gitu kalau ada telurnya. Oh galak ini nih 1 nih. Males aku guys kalau ada yang galak kayak gitu. Ini kayaknya juga lagi ngerem. Soalnya kelihatan kalau lagi ngerem tuh dia si formasinya tuh beda. Wih banyak juga nih telur-telur ayam nih guys, banyak guys ya. Ini telur-telur ayam yang sudah bertelur tapi tidak ditetaskan guys ya. Kayak kita kalau punya mesin tetas, kita tetaskan gampang guys. Iya guys.
Mana sih Ali? Oh itu Li di bawah. Mana taruh bawah enggak kan? Iya, yang megang kamera siapa? Ini ke bawah guys, alhamdulillah lah. Nah di bawah sini ada ayam-ayaman doang sih guys. Kita lagi fokusnya ke Vince sekarang tuh guys ya. Di bawah tuh Gol Amadin tuh udah lumayan ada lah beberapa pasang guys. Jadi untuk beberapa unggas-unggas yang lain, terutama yang ada di atas ini, nggak lagi kita perbanyak gitu. Ini juga nanti kan ada anaknya, dilolos sama dia, dirawat ya dirawat. Cuma nanti kedepannya kalau misalnya udah agak gede, nggak ada space kayak gitu, biasanya sama kita ya suka ditanggulangi lah guys ya. Kemarin sempat berantem ya ini ya? Iya, Kak. Sekarang gimana kondisinya? Kayaknya aman tuh. Kemarin sempat berdarah ya? Cepet berdarah Kak, saya cumannya si jenggernya. Oh jadi kayaknya dia lagi kepalanya gitu langsung diserobot ya? Iya, dia beberapa kali bisa ngejebol pintu. Serius? Bisa Keluar gitu dia? keluar kayak kemarin dia keluar tiba-tiba terus nyerang ke itu. Oh guys, ngeri ya ternyata ya. Terus kayak gitu dia guys. Ayam Bangkok ternyata dia galak banget ya. Galak banget ya Kak, dia ke orang juga nyerang nih. Oh dia galak banget guys. Mukanya juga galak guys. Galak banget ini kelihatan ya. Ini berarti dia korban bulian nih ya guys ya. Apalagi ini ya guys ya, kecil ya. Untuk beberapa kondisi ayam-ayaman kita guys. Kalau lebih seperti itu lah guys, saya pengen update aja sih. Ini mesinnya lagi mati ya? Iya, nggak dipasang. Oh lagi dimatiin. Nih guys, ini mesin nggak dipasang, cuman selang waktu sehari 2 hari aja udah hitam kayak gini. Ini kelihatannya jadi nggak ada kura-kuranya guys ya. Padahal ini tuh kura-kuranya banyak guys. Agak-agak kayak nyaru-nyaru gitu. Ini gara-gara emang kura-kura ini tuh kotorannya banyak guys. Itu ada kura-kura Ambon juga di sana ya. Aman sih kalau kura-kura Ambon guys. Itu juga kura-kura Ambon airnya sering diganti. Dia benar-benar sering banget ini guys. Sering banget hijau ya. Oh ya guys, ini kalau teman-teman penasaran sama telur Finch ya. Ini kebetulan ada telur Finch guys di sini ya. Ini telur yang nggak jadi ini guys. Ini kayak telur Gol Amadin ini guys ya waktu itu. Apa telur Zebra Finch gitu guys. Jadi kemarin sempet bertelur dia nih ya. Skam sini guys ya. Dia bertelur tapi nggak diramin telurnya guys. Kayak gitu lah jadinya. Nah, ini telur biasanya kok nggak dikocok loh, ada ininya ya. Beda loh, Li. Kayak udah jadi sebagian jadi sih ini. Coba pakai satu tangan coba. Coba digini. Bukan diginiin, rasanya pakai tangan. Kayak ada getaran gitu loh, kayak ada isinya. Coba beda sama ini. Nggak kerasa. Lebih ke itu berat sih. Ini berat, ini enteng. Sama ini kayak udah setengah jadi ya guys ya. Ini kayak ada urat-uratnya guys. Cuman ya udah nggak akan jadi sih. Kalau ini udah pecah nih guys. Tuh. Pecah. Ini akan Gol Amadin ini. Kaget guys, udah taruh lagi ya. Ini biasanya berguna guys nantinya ya buat bobodoannya. Ini ada lagi tuh telur. Oh banyak di sini guys. Ini buat ngelatih perjepang biar instingnya itu dia kayak muncul. Bisa sama kita dikasih telur kosong dulu. Nanti diramin atau enggak sama perjepangnya guys. Oh ya sama ini juga guys. Toke ini guys. Toke yang kemarin kita pelihara di sana. Sama kita dengan terpaksa ditangkap guys ya. Dan dia lagi molting ya. Bukan molting, tank shading ya kalau ini ya. Dia lagi shading guys. Ini terpaksa kita ambil karena nanti rencananya kandang Destiny ini tuh mau kita jadiin kandang Finch juga. Jadi buat nanti Finch yang misalnya anakannya udah ada gitu guys. Kalau nggak nanti kita lagi ngegedein apa, rencananya sih pengen ditaruh di sana. Kan karena toke ini tuh predator ya guys, dan bisa memangsa burung juga ya. Jadi aku mikirnya dengan berat hati pas konsultasi ke Mas Ali, kata Mas Ali mendingan diambil aja tokenya dan akhirnya ditangkap. Dan nanti rencananya pengen disate sama Pak Ali ya. Mau dibawa kali jadi kali? Paling dilepasin nggak Kak? Dilepasin aja lah. Iya guys, kita lepasin aja lah. Ini soalnya dia tipe-tipenya kalau dilepasin pun bisa survive kayaknya ya. Kemarin aja kan? Kemarin survive dia. Ini malah udah beberapa hari nih jadi kurus ini ya. Kurus Kak. Kurus kasihan guys. Udah ntar kita lepasin aja lah ya. Paling lepasin ke beberapa tempat yang aman aja guys. Kalau ini buat telur bulus nih. Ini nggak pada jadi nih guys sisanya guys. Yang udah pada jadi ada di bawah guys ya. Dan kita akan besarkan. Sebagian akan kita berikan gitu guys. Oke lah guys. Jadi mungkin seperti itu aja lah guys ya untuk updatean kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Kalau menurut teman-teman apakah ada yang kurang atau apa gitu guys ya. Untuk teman-teman komentarnya bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Thank you guys.